السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, henti-hentinya kita membasahi lisan kita mensyukuri dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatannya. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam. Ketika seseorang diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, namun tidak diberikan nikmat iman dan Islam, mereka akan menggunakan kesehatan dan kesempatan mereka untuk melakukan kemaksiatan. Mereka akan menggunakan kesehatan mereka untuk melakukan hal yang sia-sia. Mereka akan menggunakan kesempatan mereka untuk menuju ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang tidak diberikan nikmat iman dan Islam, tapi diberikan kesehatan, kesehatan itu dia manfaatkan untuk melakukan hal yang sia-sia, yang tidak bernilai di akhirat, yang hanya bersifat duniawi. Ketika dia diberikan nikmat kesempatan, dia hanya menggunakan kesempatannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa, melakukan hal yang dapat memberikan dia mudarat di dunia apalagi di akhirat kelak. Maka tatkala seseorang diberikan nikmat iman dan Islam, dia menggunakan kesehatan dan kesempatannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi hari-harinya dengan ibadah, dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kitalah yang dipilih di antara orang-orang, di antara hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menghadirkan diri-diri kita di tempat yang penuh berkah ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah, dan syukur dikatakan seorang benar-benar bersyukur kepada Allah dengan 3 hal. Yang pertama adalah mengucapkan dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia yakini dalam hati-hati mereka bahwasanya nikmat tersebut hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dia menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melakukan kemaksiatan, bukan untuk melakukan dosa dan kekhilafan yang tidak baik, melakukan suatu yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah mengeluarkan umatnya dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang, yukhrijun nas minadh dhulumati ilan nur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti melakukan yang namanya dosa. Pasti melakukan yang namanya kemaksiatan, pasti melakukan yang namanya kekhilafan di setiap harinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun." Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan, melakukan dosa. Dan apa yang dimaksud dengan dosa tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-itsm," dosa adalah ma haka fi nafsik. Apa yang mengganjal di jiwa seseorang, apa yang mengganjal di diri Anda ketika melakukan suatu amalan. Amalan tersebut terasa ganjal di dalam hati kita. Wa karihta an yatali'a alaihi nas. Dan kamu dan Anda membenci ketika seorang manusia mengetahuinya. Jadi tatkala kita melakukan suatu amalan, amalan tersebut terasa mengganjal di hati kita, kemudian kita takut ketika seorang manusia melihatnya, maka kemungkinan hal tersebut adalah dosa. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan di dalam syarah kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau berkata, dosa adalah ma nahallahu an, apa yang Allah larang darinya. Kemudian dosa terbagi menjadi dua sebagaimana kita ketahui bahwasanya dosa terbagi menjadi, yaitu pertama dosa besar, yang dimana dosa besar adalah ketika hal tersebut diancam di dunia dengan had, hukuman seperti halnya ketika seorang mencuri dipotong tangannya, ketika dia melakukan zina dia dirajam, dan yang semisalnya. Dan dosa besar adalah apa yang diancam dengan 4 hal ketika di akhirat, yaitu yang pertama adalah laknat, yang kedua adalah ghadab, yaitu murka Allah, yang ketiga adalah azab, dan yang keempat adalah neraka. Dan kemudian dosa yang kedua adalah dosa kecil. Dosa kecil adalah apa yang tidak diancam dengan had di dunia, atau apa yang tidak diancam dengan 4 hal tersebut di akhirat. Dosa-dosa kecil ini dapat digugurkan dengan beberapa amalan, dengan berbagai amalan. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, di antaranya adalah ketika kita menjauhi dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum." Tatkala kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang dimaksud dengan dosa-dosa sini dosa-dosa kecil. Dan di antaranya adalah ketika kita menjaga salat 5 waktu kita menjaga salat 5 waktu kita pagi dan malamnya, maka hal tersebut dapat menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Dan di antaranya adalah ketika kita tertimpa musibah, kemudian kita bersabar di atasnya, maka sungguh hal tersebut dapat menggugurkan dosa kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun dengan dosa besar. Dosa besar dapat digugurkan hanya dengan tobat. Ketika kita melakukan tobat kepada Allah, maka niscaya dosa besar tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud dengan tobat adalah ketika seorang melakukan tobat dengan yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Tobat yang benar dikatakan hal tersebut dengan 3 hal. Yang pertama adalah ketika dia melakukan dosa, dia menyesali dosa tersebut yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah dia menjauhi dosa tersebut agar tidak terjatuh lagi. Kemudian yang ketiga adalah dia berniat untuk tidak melakukan dosa tersebut. Maka tatkala seseorang bertobat dengan 3 hal ini, insyaallah dosanya akan diampuni. Dan maka oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bertobat kepada Allah terhadap dosa yang kita telah lakukan, karena terkadang kita melakukan dosa
tanpa kita sadari di setiap harinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera meminta ampun, untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita mendengar bisikan dari syaitan yang ketika dia mengatakan, "Kamu sudah melakukan ini, kamu sudah melakukan dosa ini, apakah kamu tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Maka jangan kita mendengarkan bisikan-bisikan yang dapat mempengaruhi kita sehingga kita menjauhkan diri kita dari taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang-orang yang memiliki dosa yang sangat besar, memiliki dosa yang sangat banyak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghayati ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan ibad. Allah tidak mengatakan ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas, tapi Allah mengatakan ibad, hamba-hamba. Kemudian Allah sandarkan kepadanya, hamba-hambaku. Lihatlah betapa maka kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan sekalipun kita telah melakukan dosa yang begitu besar, dosa yang begitu banyak, Allah tetap memanggil kita dengan kata-kata ibad, hamba. Apakah kita tidak malu ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan lemah lembutnya, tapi kita tetap melakukan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, dan Dialah Allah Maha Pengampun, Maha Penerima, Maha Penyayang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena di antara dosa besar adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperbanyak tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam keseharian kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya dosa. Maka khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah, dan agar selalu bertakwa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قوموا إلى صلاتكم.